Bab 13 Prasasti, pergi. Hei kamu, berhenti. Berhenti, apakah kamu mendengarku? Apakah kamu bahkan tahu siapa dia? Kakak senior penatua berteriak dengan sangat tidak percaya. Meskipun tidak terlihat dari hanya melihat ekspresi dingin Qin Xingxuan, tetapi karena mereka adalah teman terdekat, dia tahu apa yang dipikirkan gadis malang itu. Bagaimana dia bisa membiarkan bajingan kecil ini lolos dengan menyakiti hati teman tersayangnya? Mengapa pria harus selalu kejam dan ceroboh? Inilah yang disebut para sarjana sebagai keguguran keadilan yang sebenarnya. Pria ini benar-benar spesimen kebencian dari seluruh umat manusia. Apalagi kecantikan Xingxuan yang paling menakjubkan, bahkan jika seorang gadis acak yang dipetik dari departemen kecapi dipersembahkan, dia akan menyebabkan gerombolan pria berlari seperti anjing. Bocah ini tidak tahu batasannya sendiri. Bagi siapapun yang menolak Qin Xingxuan seperti itu hanyalah hari lain, ini pasti mimpi. Hati Lin Ming berduka. Dia pasti tahu siapa Qin Xingxuan, tapi sepertinya dia tidak bisa mengungkapkan rencananya, jadi dia mencoba untuk menghindari topik pembicaraan. Kakak senior, aku benar-benar memiliki sesuatu yang harus kulakukan, aku tidak berbohong padamu di sini. Siapa yang kamu panggil kakak senior penatua, bajingan kecil? Dengar, aku tidak akan berdalih denganmu tentang hal-hal kecil seperti itu, jadi aku akan menunjukkan kasih karunia dan meminjamkanmu beberapa pelayan untuk melakukan apapun yang perlu kamu lakukan, betapapun tidak pentingnya itu. Kakak senior penatua berdiri di depan Lin Ming dengan tangan diletakkan di pinggangnya dan menghalanginya untuk pergi. Meskipun latar belakang keluarganya tidak sehebat Qin Xingxuan, dia juga berasal dari keluarga bangsawan, dan mengirim beberapa pelayan untuk menangani masalah di Sky Fortune City adalah kesederhanaan itu sendiri. Lin Ming kehilangan kata-kata, gadis ini terlalu sombong dan angkuh, dia berkata, bisnis saya adalah kultivasi, saya hanya tidak punya waktu dalam beberapa bulan mendatang. Kakak senior penatua ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Xingxuan menyelanya, biarkan rekan siswa ini pergi, mungkin tuannya memanggilnya. Dalam pikiran Qin Xingxuan, dengan pencapaian Lin Ming di usianya yang masih muda, dia pasti telah memfokuskan sebagian besar perhatian hidupnya untuk rajin berlatih. Dalam kasus ini, wajar saja jika tuan misteriusnya akan mengatur pelajaran keras untuknya setiap hari. Mendengar kata-katanya ini, Lin Ming merasa lega di hatinya. Meskipun dia telah mengatakan yang sebenarnya, dan dia hanya sedikit lebih dewasa secara mental dibandingkan dengan dua wanita cantik ini, dia tidak bisa bersantai karena kekuatan dan latar belakang mereka yang luar biasa. Hanya dengan satu kata saja, mereka bisa menghancurkannya. Saat Lin Ming bersiap untuk pergi, Qin Xingxuan tersenyum dan berkata, nama saya Qin Xingxuan, jika sesama siswa pernah selesai dengan kultivasinya dan memiliki waktu luang, silakan datang ke markas besar untuk mencari saya. Kehadiranmu akan selalu diterima. Lin Ming berhenti di langkahnya, dan mengatakan namanya, Lin Ming. Kemudian Lin Ming berjalan pergi. Menatap kepergiannya, Qin Xingxuan hanya bisa menghela nafas. Karakter seperti apa yang digunakan untuk mengejar namanya? Apakah Lin seperti di hutan, dan Ming seperti di terang? Dengan hanya dua karakter ini, akan ada terlalu banyak duplikat di Sky Fortune City. Bagaimana dia bisa menemukannya di kota ini? Saat dia kembali dari Seven Profound Martial House, Lin Ming telah memutuskan apa yang dia butuhkan. Kerajaan Keberuntungan Langit memang memproduksi sutra cacing langit, tetapi itu terutama digunakan untuk instrumen. Dengan latar belakang seni bela diri, sulit baginya untuk menemukan dan membeli. Namun, dia dapat meminta Lin Xiaodong meminta keluarga untuk membeli beberapa, karena keluarga besar seperti itu pasti memiliki musisi dan akan mudah diperoleh selama seseorang membayar harga pasar. Dari Sky Zither List, Lin Ming dapat mengetahui perkiraan harga Sky Worm Silk sekitar 20 tael emas per kaki. Meskipun kedengarannya tidak terlalu mahal, itu karena Sky Worm Silk sangat tipis dan ringan. Jika dihitung dalam berat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dibutuhkan lebih dari 10.000 tael emas untuk membeli 1 pon. Lin Ming hanya memiliki 70 tael emas, jadi dia bisa membeli 3 kaki. Di pameran dagang dia telah menghabiskan 800 tael emas untuk membeli setumpuk besar bahan, tetapi hanya 3 kaki Sky Worm Silk akan berharga 60 tael emas. Sutra 3 kaki ini tidak diragukan lagi ringan, dan itu hanya membuktikan bahwa itu sangat mahal.
Lin Ming menempelkan kalender ke tiang ranjangnya dengan halaman yang sama dengan jumlah hari yang tersisa. Dia akan merobek satu setiap hari. Bulan pertama dia habiskan untuk berlatih teknik prasasti, dan 2 bulan lainnya dia akan membeli obat-obatan yang dia butuhkan dan kemudian berkultivasi seperti orang gila. Dia percaya bahwa dengan ramuan dan pil, dia akan mampu menembus tahap pertama transformasi tubuh, dan bahkan mungkin mencapai puncak tahap kedua. Jika dia bisa mencapai puncak tahap kedua, maka bahkan jika dia tidak bisa melebihi Zhuyan, setidaknya dia tidak akan menderita kerugian besar. Setelah menggunakan esensi sejatinya untuk berlatih 100 kali, Lin Ming akhirnya memulai langkah formal untuk prasasti yang melibatkan materi. Ini adalah bagaimana sebagian besar master prasasti dimulai, tetapi Lin Ming tidak memiliki kemewahan untuk dengan santai menyia-nyiakan materi yang dimilikinya. Dia harus memperlakukan setiap usaha yang berharga dengan sangat hati-hati. Dengan tumpukan bahan yang berharga 800 tael emas ini, dia harus keluar dengan setidaknya satu prasasti yang layak. Prasasti tidak hanya membutuhkan persepsi yang baik, tetapi juga membutuhkan guru yang baik, dukungan keuangan, dan yang terpenting, kekuatan jiwa yang kuat. Karena dalam proses prasasti, seseorang harus mengontrol tanda ukiran dengan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menggambar struktur energi. Kekuatan jiwa Lin Ming sudah diukur sebagai seorang anak, dan itu juga kekuatan jiwa kelas 3. Kekuatan jiwa kelas 3 dan bakat bela diri kelas 3 bisa dianggap layak. Untuk keluarga aristokrat tanpa sejarah seni bela diri, itu bagus, tapi jelas tidak mendekati puncak. Seniman bela diri di tahap transformasi tubuh tidak memiliki banyak alasan untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka, jadi ini adalah pertama kalinya Lin Ming menggunakan bentuk energi ini. Dia mulai memobilisasi kekuatan jiwanya sesuai dengan ingatan yang ditemukan di fragmen jiwa. Dia mengedarkan kekuatan jiwa ini di tubuhnya, membiasakannya, dan menggerakkannya dengan pikirannya. Semua makhluk hidup memiliki kekuatan jiwa, tetapi mampu menggerakkannya secara sadar adalah sesuatu yang tidak berani dicapai oleh rata-rata orang. Itu membutuhkan formula hukum jiwa, dan membutuhkan latihan keras setiap hari. Banyak master prasasti telah berhasil menghafal berbagai simbol dan struktur dasar, tetapi jika waktu mereka mempelajari formula hukum jiwa tidak memadai, itu akan mengakibatkan mereka tidak menggunakan kekuatan jiwa. Jika seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa, maka materi tidak dapat digunakan. Akibatnya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuang barang-barang ini. Begitu Lin Ming mulai memutar formula hukum jiwa, perasaan damai yang mendalam datang dari ingatan fragmen jiwa, itu memenuhi dirinya dengan sensasi yang familiar. Formula hukum jiwa yang dia gunakan, penatua yang memiliki ingatan itu, pasti telah menggunakannya beberapa kali sebelum kematiannya. Dengan perasaan akrab semacam ini, seolah-olah Lin Ming telah berlatih teknik prasasti sepanjang hidupnya, dan dia merasa kelelahannya memudar. Tidak hanya itu, tetapi sebagian besar kekuatan jiwanya dipertahankan, dan dia tidak perlu khawatir tentang pengaruh negatif dari ingatannya. Dia dengan lembut meletakkan tangannya, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat mulai menarik akar rumput angin langit, dan menyedot jusnya. Menggunakan pikirannya, Lin Ming mulai berlatih mengubah jus menjadi berbagai bentuk di bawah kendalinya, terkadang dia membuatnya menjadi senar tipis, terkadang dia memadatkannya menjadi gelembung sebening kristal. Tingkat kemudahan ini bahkan membuat Lin Ming terkejut. Dia tahu bahwa dalam manual murah, telah disebutkan bahwa bagi mereka yang dapat menggunakan formula hukum jiwa, mereka yang memiliki bakat persepsi bawaan hanya membutuhkan 1 bulan, sedangkan mereka yang memiliki bakat lebih rendah dapat berlatih selama setengah tahun dan masih belum mendapatkan hasil. Setiap master prasasti memiliki formula hukum jiwa pribadi mereka sendiri. Rumus hukum jiwa secara alami memiliki peringkat yang berbeda, karena beberapa lebih buruk dan beberapa lebih baik. Oleh karena itu, para master prasasti secara alami menganggap formula hukum jiwa mereka sendiri dengan cinta dan perhatian yang besar. Itu adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak mereka wariskan kepada murid-murid mereka, karena formula hukum jiwa akan secara langsung mempengaruhi kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan jiwa. Itu sangat penting bagi seorang master prasasti. Tanpa bayangan keraguan, taktik jiwa sombong, dalam ingatan tetua berada di puncak formula hukum jiwa. Bahkan master prasasti terbesar di benua tumpahan langit hanyalah anak-anak udik dibandingkan dengan tetua agung ini. Menambahkan, bahwa Lin Ming memiliki keakraban dengan formula jiwa hukum yang berasal dari ingatan,
dalam praktiknya bakat kekuatan jiwa kelas 3-nya setara dengan bakat kelas 4, atau bahkan mungkin kelas 5. Ini adalah teknik berharga yang ditinggalkan oleh ingatan. 5 jarinya dengan mudah membentuk segel sederhana, dan gelombang kekuatan jiwa memasuki setetes jus rumput angin langit. Jari-jari Lin Ming menarik garis di udara yang bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Kekuatan jiwa berinteraksi dengan jus Sky Wind Grass dan dengan cepat bergabung menjadi rune yang menyenangkan dan mistis. Rune itu lebih kecil dari kuku, namun mengandung energi yang kompleks. Bahkan dalam rune yang sama, karena perbedaan halus dalam bentuk, teknik, kekuatan-kekuatan jiwa, dan faktor lainnya, 10.000 master prasasti akan memiliki 10.000 manifestasi yang berbeda. Dan di dalam ini akan ada orang-orang yang kedalamannya lebih kecil atau lebih besar. Lin Ming tidak tahu apakah simbol rune yang dia buat adalah sampah atau harta karun, tapi dia masih puas dengan hasilnya. Dia mulai membuat simbol rune berikutnya. Dia hanya menggunakan setengah tetes jus Skywind Grass, jadi dia masih memiliki setengah tetes tersisa. Jari-jarinya memutar saat dia membentuk segel lain, dan mulai memadatkan kekuatan jiwanya dengan setengah jatuh ke segel lain. Namun begitu segel menyala, ada sedikit gumaman di kekuatan jiwa Lin Ming yang menyebabkan penurunan output. Lin Ming hanya bisa menatap saat setengah tetes cairan itu berubah menjadi abu mengambang. Lin Ming hanya bisa menghela nafas dan menggigit lidahnya. Dibutuhkan sekitar 1 jin akar untuk membuat satu tetes itu, dan harganya beberapa tael emas untuk akar itu. Untuk masyarakat umum, itu adalah pendapatan bulanan seluruh keluarga. Sulit untuk dibayangkan, tetapi bagi mereka yang baru mulai mempelajari teknik prasasti, tidak mungkin kekuatan jiwa mereka stabil, dan dengan demikian kegagalan adalah kejadian sehari-hari, dan kesuksesan adalah keajaiban sejati. Dalam sekejap mata, beberapa tael emas telah menguap ke udara. Dalam satu hari, mudah untuk menghabiskan beberapa ratus tael emas untuk berlatih teknik prasasti. Itu benar-benar membakar uang. Dengan rasa kegagalan yang masih segar di mulutnya, Lin Ming menjadi semakin berhati-hati. Dia menggerakkan jari-jarinya lagi untuk membentuk segel, dan satu persatu, lebih banyak prasasti muncul dari tangannya. Tentu saja, dia lebih sering gagal daripada berhasil, tetapi seiring berjalannya waktu, jumlah kegagalan mulai berkurang. Saat Lin Ming menghasilkan lebih banyak rune, dia mulai menemukan bahwa kekuatan jiwanya sendiri yang sedikit terlalu lemah, dan ini terkait dengan tahap pertama transformasi tubuhnya. Bahkan dengan True Primal Chaos Formula, tingkat atas dan Overbearing Soul Tactic, mendukungnya, dia tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Menggunakan kekuatan jiwa kecil seperti itu, Lin Ming tidak bisa membentuk rune semudah yang dia bisa sebelumnya. Selain itu, lebih banyak kesalahan mulai terlihat di dalamnya karena kurangnya kekuatan jiwa, dan dengan setiap kesalahan yang terjadi, itu juga merupakan pemborosan kekuatan jiwa. Sebagai kekuatan jiwanya menjadi semakin rendah, proses prasasti Lin Ming hanya pada titik tengah. Namun dia mulai mengalami kesulitan dalam mempertahankan kekuatan jiwa, dan tanpa dia sadari, kekuatan jiwa di tubuhnya menjadi terlalu lelah, dan gelombang pusing melewatinya. Rune di depannya mulai bergetar, saat mereka hampir hancur. Hati Lin Ming melonjak, dan dia dengan cepat menstabilkan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap telapak tangannya dipenuhi keringat. Dia hampir membuat kekacauan. Berapa puluh tael emas yang akan hilang. Tapi Lin Ming bisa melihat pot emas yang bersinar di ujung pelangi yang tertutup keringat. Dia langsung menerobos.